Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini ya. Semoga di kesempatan yang baik ini kita dan ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk sore kali ini ya rekan-rekan, kembali kita akan menjawab ini ya request atau pertanyaan ya dari salah satu rekan kita yang kemarin sempat menanyakan ya di kolom komentar. Beliau ini menanyakan mengapa untuk indukan yang ada di kandang beliau ini rata-rata agak sulit untuk bertelur. Nah, ini ya nanti akan kita ulas dan bahas bersama ya, tentunya juga sesuai dengan apa yang saya ketahui. Nah, ini untuk yang pertama ya, yang perlu rekan-rekan semuanya ketahui adalah memahami tentang siklus produksi pada indukan. Mungkin di video yang lalu ya sudah pernah kita share mengenai masalah siklus reproduksi indukan di dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, silakan ya untuk rekan-rekan semuanya dibuka kembali untuk videonya. Dan ini kenapa ya saya sampaikan, dikarenakan di siklus produksi endok itu ada yang namanya masa pemulihan, yang mana masa pemulihan itu adalah masa dimana dari indukan tersebut dari fase mengeram ke fase kawin dan bertelur kembali. Nah, biasanya ya rekan-rekan, di dalam fase tersebut untuk indukan kita itu memerlukan beberapa waktu untuk memulai proses kawin dan bertelur kembali. Nah, bagi indukan-indukan yang sudah menua ya, ini biasanya memerlukan waktu yang agak lama ini. Dan untuk indukan yang produktifnya tinggi, itu biasanya masa pemulihan dari mengeram ke bertelur kembali atau masa kawin ya, itu biasanya memerlukan waktu sekitar 2 minggu. Nah, silakan ya untuk rekan-rekan semuanya bisa menghitung ya, melakukan cross check setelah untuk indukan dari rekan-rekan semuanya itu habis mengerami, yang mana dari mengerami ini ya sampai untuk fase bertelur dan kawin kembali ya, itu silakan dihitung memerlukan waktu berapa hari. Nah, itu adalah untuk yang pertama. Yang selanjutnya ya untuk rekan-rekan semuanya, penyebab dari indukan itu macet bertelur ini ya atau lama bertelur, itu biasanya terkendala dengan masalah mabung, atau dalam bahasa kerennya ya ini adalah indukan tersebut mengalami bodol bulu. Kita tahu tentunya bahwasanya di fase ini atau di masa bodol ini ya, untuk indukan itu biasanya tidak melakukan proses perkawinan dan juga tentunya tidak melakukan proses bertelur. Nah, silahkan untuk rekan-rekan semuanya ya bisa mengecek kembali untuk ciri-ciri indukan-indukan yang mengalami proses mabung tersebut. Di video kami ya sudah ada banyak sekali itu, silahkan di scroll kembali untuk rekan-rekan semuanya biar bisa mendapat pengalaman yang baru. Nah, itu adalah untuk yang kedua. Selanjutnya rekan-rekan semuanya, ini kaitannya dengan masalah langsung pakan. Diakui entah tidak ya bahwasanya untuk indukan-indukan yang proses bertelurnya lama itu juga dipengaruhi faktor langsung makan yang tentunya dalam kadar proteinnya itu kurang memenuhi. Nah, hal ini ya tentunya juga akan menjadi penyebab untuk fase bertelur dari indukan-indukan kita itu mengalami molor di waktunya. Nah, ini kenapa ya rekan-rekan, dikarenakan untuk asupan nutrisi ya yang terserap ke dalam tubuh dari indukan-indukan kita itu tentunya tidak mencukupi untuk dia bisa melakukan proses produksi telur. Walaupun kita akui juga ya bahwasanya untuk endok ini memang masalah pakannya yaitu juga agak boros, tapi kalau bagi kami ini ya untuk masalah jumlah pakan yang kita berikan itu tidaklah harus terlalu banyak. Kita bisa menggunakan takaran ya, dan takaran itu tentunya bisa kita sesuaikan dengan kondisi dari endok-endok kita itu. Nah, untuk masalah takaran itu kalau kami sudah sering saya sampaikan ya,
kita cukup menggunakan takaran pakan 1 on per ekor per hari. Tapi dengan syarat ya untuk rekan-rekan semuanya, syaratnya untuk langsung pakan yang kita berikan itu tentunya untuk masalah nutrisinya dan juga masalah kadar proteinnya mampu untuk memenuhi kebutuhan dari nutrisi endok-endok kita, sehingga untuk kedepannya ya masalah proses produksi telur bisa menjadi lancar, dan juga untuk masalah jumlahnya ya itu juga bisa relatif lebih banyak. Tapi kalau ada juga ya untuk rekan-rekan kita yang mengatakan ya bahwasanya langsung pakan tidak berpengaruh dengan masalah jumlah telur ya atau produksi telur, itu ya monggo-monggo saja. Tapi kalau bagi kami ya, sepengalaman saya untuk masalah langsung pakan itu memang sangat-sangat menunjang sekali terhadap masalah jumlah dan juga kelancaran produksi dari telur-telur endok kita. Nah, itu adalah untuk masalah faktor yang ketiga ya. Selanjutnya juga ya untuk rekan-rekan semuanya, yang keempat ini ya, bagi kami mengenai masalah indukan yang macet bertelur ini biasanya adalah faktor stres yang berlebihan. Dalam artian manakala untuk indukan-indukan kita ini ya, di dalam situasi kandang kita ini banyak sekali keramaian dan juga tidak adanya kenyamanan ya di dalam kandang tersebut, biasanya juga akan berimbas dengan molornya untuk indukan-indukan kita itu melakukan proses bertelur. Apalagi kalau kita menggunakan mesin penetas ya ini ya untuk rekan-rekan semuanya. Biasanya dahulu yang pernah kita alami ini ya, manakala untuk indukan-indukan itu mengalami proses mengerami ya, lalu kita ambil untuk telur-telurnya, biasanya kalau kita tidak melakukan karantina secara sempurna ya, akan menimbulkan tingkat stres yang berlebihan. Nah, hal ini juga ya untuk rekan-rekan semuanya ini tentunya akan berimbas dengan molornya waktu produksi telur kembali dari indukan-indukan kita tersebut. Nah, makanya ya ini untuk saran saya ini buat rekan-rekan semuanya yang menggunakan mesin penetas ya, ini sesuai dengan pengalaman kita dahulu, lakukanlah untuk perawatan yang maksimal pada indukan-indukan yang mengalami itu tadi ya, yang telurnya kita ambil, agar untuk masa pemulihannya bisa sesegera mungkin sempurna. Dalam artian dia bisa segera ya melakukan proses pemulihan secara cepat, sehingga kedepannya kita berharap untuk indukan tersebut bisa segera melakukan proses bertelur kembali. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya beberapa hal yang menyebabkan untuk indukan kita itu mengalami macet bertelur. Yang pertama ada masalah usia ya, yang kedua faktor mabung, yang ketiga masalah langsung pakan, dan yang keempat adalah faktor stres. Silahkan ya untuk rekan-rekan semuanya bisa menambahi apabila apa yang tadi saya sampaikan itu masih ada kekurangannya. Tetap semangat untuk kita semuanya ya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.